Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebelum saya memulai renungan saya hari ini, saya ingin melontarkan sebuah gagasan. Mudah-mudahan ditanggapi dengan baik. Yaitu saya tergerak untuk mengadakan sebuah perjumpaan virtual online. Saya akan membuka link, kemudian kita bisa masuk bersama-sama. Linknya menggunakan aplikasi Zoom, lalu kita bisa sama-sama berjumpa 1 jam atau 2 jam untuk sekedar berkenalan. Dan saya ingin berterima kasih karena Anda semua luar biasa. Komen-komen dan juga kesan-kesan itu memberi semangat kepada saya untuk membuat renungan setiap hari. Karena saya merasa didukung. Nah, saya ingin berterima kasih. Maka saya ingin sekali berjumpa dengan Anda semua, kenalan lebih jauh, terutama berbincang-bincang, siapa tahu juga ada pertanyaan yang bisa saya jawab, atau juga dari ngobrol-ngobrol itu mungkin saya punya ide untuk renungan berikut, nah, siapa tahu begitu. Maka seandainya itu ada antusiasme dan dirasa berguna, saya ingin sekaligus juga mengenal lebih dalam. Karena juga saya sedang menyiapkan buku renungan yang ke-7 dan 8. Jadi rupanya dalam waktu 1 tahun, renungan-renungan yang setiap hari disampaikan itu bisa ditranskrip dan sekarang sudah menuju ke percetakan untuk buku yang ke-7 dan ke-8. Semoga itu bisa menjadi kekayaan yang membantu kita untuk memandang kehidupan ini secara lebih positif dan menggembirakan. Dan karena sudah begitu banyak yang mendukung, saya ingin berterima kasih. Salah satu usulan saya ya mengadakan perjumpaan secara virtual itu lewat Zoom, aplikasi Zoom, dan kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi. Nanti akan saya umumkan waktunya, juga linknya akan saya bagikan. Mudah-mudahan berkenan dan diberkati Tuhan sehingga hasilnya baik. Itu saja sebagai awal supaya kita semua bisa memberi tanggapan nantinya sehingga saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang melihat secara keseluruhan. Ternyata kebanyakan salah paham, bahkan kebanyakan penderitaan itu karena kita tidak melihat secara keseluruhan. Melihatnya hanya sebagian. Itu seperti tragedi orang buta berkelahi karena ngotot menggambarkan seekor gajah. Anda pasti dengar ceritanya. Ada orang yang difabel, tidak bisa melihat sejak lahir, lalu diminta menggambarkan seekor gajah itu seperti apa. Dan karena gajah itu besar, ada yang kemudian hanya memegang bagian ekornya. Dan dia mengatakan bahwa gajah itu seperti ular, panjang, kecil, panjang. Ada yang mendapatkan kakinya. Gajah itu bukan seperti ular, itu seperti bambu betung yang besar. Dan ada yang dapat kupingnya dan mengatakan, enggak, gajah itu seperti kipas raksasa besar. Kemudian ada yang mendapatkan badannya, enggak, gajah kok seperti kipas besar, gajah itu seperti tembok. Semuanya benar, semuanya juga salah. Tapi karena mereka masing-masing berpegang pada apa yang mereka yakini benar, maka berantemlah saudara-saudara kita itu. Itu adalah akibat melihat sesuatu tidak secara keseluruhan. Bisa berantem, bisa salah paham. Dan itu yang terjadi setiap hari dengan kita.
kita itu tidak mempunyai cukup informasi untuk berantem. Tidak cukup. Maka jangan berantem. Pasti salah. Karena gambaran yang kita punyai tentang sesuatu itu sangat terbatas. Sementara orang-orang lain juga sama nasibnya. Lah kalau kita ngotot, ya sama dengan saudara-saudara kita yang difabel tidak bisa melihat itu, bersentuhan dengan gajah, menggambarkan gajah, ya sama-sama keliru. Meskipun sama-sama benar. Maka sebetulnya pertama yang perlu kita renungkan adalah berantem itu tidak ada gunanya. Kecuali mengungkapkan perasaan supaya ketika sesudah berantem menjadi lebih mesra. Nah itu baru boleh. Berantem bikin mesra. BBM itu boleh. Tetapi kalau tidak untuk bikin mesra, lebih baik tidak berantem. Karena pasti salah. Kenapa mesti salah? Karena tidak melihat secara keseluruhan. Dan salah satu yang membuat nasib manusia itu menderita terus adalah tidak melihat siapa dirinya secara keseluruhan. Hanya sebagian. Contohnya, banyak orang yang melihat dirinya adalah tubuhnya. Saya adalah tubuh saya. Dan itu sumber masalah. Karena kita itu bukan hanya tubuh. Kita itu adalah tubuh, jiwa, psikologis, dan roh. Nah harusnya utuh. Tapi seringkali ada yang melihat diri kita hanya sebagian. Saya adalah tubuh saya. Wes masalah di situ. Kenapa? Nah, karena tubuh saya menua. Tubuh saya sakit. Nah, tubuh saya tidak menarik. Saya menopause. Nah, itu kan masalah. Karena saya menyamakan diri saya dengan tubuh saya. Masalah semua di situ. Ya sakit, ya menderita, ya terbatas. Saya tidak cantik, saya tidak gagah, saya kegemukan, saya kekurusan. Itu karena menyamakan diri dengan tubuh. Saya adalah tubuh saya. Hanya melihat dirinya sebagai sebagian. Maka ketika mengalami body shaming, waduh stres. Padahal saya bukan hanya tubuh saya. Benar saya tubuh saya, tapi itu hanya sebagian. Kita tidak bisa menyamakan diri saya dengan tubuh saya, tidak. Sama juga ada orang yang menyamakan dirinya dengan perasaannya. Saya adalah perasaan saya. Saya adalah identitas saya. Saya adalah peranan saya. Itu disebut saya adalah jiwa saya. Jiwa adalah konstruksi psikologis, peranan, hasil bentukan dari masyarakat, didikan orang tua, dan juga kebudayaan. Saya adalah romo, saya laki-laki, saya seharusnya sopan, saya seharusnya lemah lembut, segala macam itu. Nah, itu juga frustrasi. Karena tidak selalu saya lemah lembut. Tidak selalu saya sabar. Nah, tidak selalu saya kebal, sakit hati. Dan itu berubah-ubah terus. Maka kalau saya menyamakan diri saya dengan konstruksi psikologi saya, ya stres. Saya itu tidak bisa seneng, terus tidak bisa. Lalu bagaimana? Melihat diri kita secara keseluruhan. Saya itu ya tubuh saya, ya jiwa saya, ya roh saya. Nah, dan roh itu bagus sekali. Karena roh itu tidak berubah. 10 tahun yang lalu, ya saya. Tapi 10 tahun yang lalu itu rambutnya hitam, Romo. Badannya lebih gemuk sedikit. Nah ya tapi kan tetap saya. Itu kan cuman badannya. Tapi Romo 10 tahun yang lalu itu lebih ceria. Nah itu kan psikologi saya. Sayanya kan tetap sama. Saya 10 tahun yang lalu atau sekarang atau besok ya saya terus sama. Anda itu tidak bisa menjadi orang lain. Bahkan Anda itu tidak bisa menjadi. Lah sudah jadi kok. Yang menjadi itu badannya, yang menjadi itu psikologisnya, sayanya tetap.
tetap. Saya sebagai roh itu tetap tidak berubah, shapeless, limitless, damai, peaceful, gitu. Nah, kalau melihat diri kita sebagai pribadi secara keseluruhan, lebih tenang kita. Kalau sakit hati, sadar bahwa itu psikologis saya. Dan itu akan berlalu, akan berubah, sayanya tetap. Apakah kalau disakiti hati itu lalu sayanya berubah jadi orang lain? Lah kan enggak. Maka kita melihat diri kita secara keseluruhan. Supaya kita tidak salah paham. Melihat orang lain juga harus secara keseluruhan. Suami saya itu menjengkelkan. Salah. Menjengkelkan itu sebagian. Itu konstruksi psikologisnya. Rohnya baik. Rohnya adalah cinta kasih. Dan dulu suami itu memilih Anda jadi istrinya. Di antara sekian banyak wanita Anda yang dipilih loh. Ya itu luar biasa itu. Dan apakah berubah? Tidak. Yang berubah cuman psikologisnya, badannya mungkin tambah gemuk, hanya itu. Tapi suami Anda ya tetap begitu, tidak bisa jadi yang lain. Dan itulah namanya bahwa saya, Anda itu sempurna, utuh, penuh. Dan tidak bisa jadi yang lain lagi, sudah jadi, mau jadi apa lagi? Yang berubah itu cuman badannya atau keadaan psikologisnya, jiwanya. Rohnya sama terus. Bahkan saya itu tidak tahu kapan saya mulai. Juga saya tidak tahu kapan saya berakhir. Bahkan apakah ada akhirnya? Enggak ada. Yang berakhir itu ya tubuhnya, tubuh saya. Yang berakhir itu juga konstruksi psikologisnya, peranannya. Nah, kalau kita melihat diri kita secara keseluruhan, kita tenang. Karena saya yang roh, itu tidak tersentuh oleh umur. Yang tersentuh oleh umur itu cuman badan. Saya yang roh ini tidak tersentuh oleh sakit hati. Karena yang sakit hati itu psikologis kita. Nah, kalau melihat diri kita secara keseluruhan, kita lebih tenang. Kalau body shaming, itu badan saya. Badan saya bisa berubah. Yang tadinya kurus bisa jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Tapi sayanya tetap. Loh gitu loh. Juga kalau tersinggung, itu cuma psikologis saya, bukan sayanya. Saya bisa tidak tersinggung dan bisa berubah dari tersinggung menjadi tidak tersinggung. Dari benci menjadi cinta, dari cinta menjadi benci. Bisa. Wong psikologis kita itu berubah-ubah. Yang tidak berubah itu roh kita. Dulu begitu sadar ya begitu. Begitu sadar sampai sekarang ya begitu terus. Nah, itulah saya yang sebenarnya. Yang tetap tidak berubah dan sudah selesai, sempurna. Tidak bisa menjadi lagi. Dan karena tidak bisa menjadi, tidak bisa hilang lagi. Nah, kalau kita melihat diri kita secara keseluruhan, kita lebih tenang. Saya yang roh ini mengungkapkan diri dalam diri saya yang psikologis dan dalam tubuh saya. Untuk mengalami segala keindahan kehidupan. Bisa melihat pemandangan indah, bisa mengecap makanan enak. Wah, itu penting. Tapi kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan pengecapan, dengan penglihatan. Karena lama-lama ya lamur tidak bisa lihat. Lama-lama makanan enak jadi gak enak kalau sakit. Secara psikologis juga sama. Saya bisa tersinggung, saya bisa antusias, gitu. Itu pengalaman indah, tapi tidak bisa menyamakannya karena berubah-ubah. Dan kalau kita melihat keseluruhannya, ya kita itu sempurna. Badan, jiwa, dan roh utuh. Maka juga jangan tergesa-gesa. Toh Anda tidak sedang mau menjadi apa-apa lah, sudah sempurna. Dan juga jangan merasa minder atau hancur. Nah, itu kan memang semuanya nanti akan hancur. Badannya ya melemah, psikologisnya juga melemah, tapi rohnya tetap. Roh kita yang umurnya 10 tahun dengan roh kita yang umurnya 60 ya pada bain, tidak berubah-ubah.
Dan itulah diri kita secara keseluruhan. Dan kalau kita bisa melihat diri kita secara keseluruhan, kita lebih tenang, lebih damai. Karena sudah penuh, utuh, sempurna. Yang berubah itu kan badan sama psikologi saya. Dan kalau melihat secara keseluruhannya, kita menjadi lebih utuh, penuh, bahagia, damai, sejahtera. Dan kita tidak berantem dengan siapa-siapa. Makanya tidak perlu ada yang dijadikan perdebatan. Kalau yang diperdebatkan masalah fisik, ya tidak ada benernya. Tidak pernah ada apple to apple dibandingkan. Kalau psikologis pada baik, nah berubah-ubah. Tapi kalau secara roh kita sama. Kita bertemu being dengan being, roh dengan roh. Pribadi utuh, badan, jiwa, dan roh dengan pribadi utuh, badan, jiwa, dan roh. Tidak salah paham. Yang ada adalah kesatuan, kesamaan, relasi yang mendalam. Maka mari kita melihat diri kita secara lebih utuh. Supaya tragedi saudara-saudara difabel yang tidak melihat itu tidak terjadi pada kita. Tidak berantem pada sesuatu yang kita yakini dan itu salah. Meskipun benar. Karena hanya sebagian. Benar itu kalau hanya sebagian ya keliru. Maka kita tidak perlu berantem. Kita bersyukur. Karena kita itu sama. Pribadi yang unik, yang tidak bisa menjadi pribadi yang lain. Dan sudah jadi, sudah selesai, penuh, utuh, sempurna, tidak berubah. Maka ya tidak usah tergesa-gesa dan tidak usah mengidentifikasikan diri kita dengan sesuatu yang berubah. Entah psikologis, entah badani. Karena itu berubah. Tetapi keseluruhan, baik badani, jiwa maupun roh. Sehingga kita selalu berada di dalam damai dengan diri sendiri, dengan sesama maupun dengan Tuhan. Dan itulah damai sejahtera, itulah kebahagiaan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.